Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kita baik-baik dan setia melayani Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua, dan biarkan event ini membuat rohani kita jadi bangkit, hidup kita jadi bangkit, semangat kita, pengharapan kita, iman kita jadi bangkit di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba perhatikan ayat yang ke-5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, ketika malaikat Tuhan bertanya seperti ini, pertanyaan ini menyatakan bahwa ada yang salah dengan perilaku para murid. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dengan kata lain, malaikat Tuhan berkata, kamu tidak akan menemukan Tuhan di antara orang mati. Tidak seharusnya kamu ada di sini. Kamu mencari Tuhan bukan di sini tempatnya. Tujuan sudah benar, yaitu mencari Tuhan Yesus. Namun tempatnya tidak benar. Tempatnya tidak tepat. Tidak mungkin Tuhan yang hidup berada di antara orang mati. Saudara, apa yang dilakukan oleh para murid itu juga yang sering kali kita lakukan. Tujuan kita benar, yaitu mencari Tuhan Yesus. Namun tempatnya itu tidak benar. Tempatnya itu tidak tepat. Dan tidak mungkin kita menemukan Tuhan Yesus di antara orang mati. Mengapa hal ini terjadi pada para murid? Dan juga tentunya pada kita. Malaikat Tuhan melanjutkan pada ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, dari nats ini kita bisa melihat bahwa para murid ini tidak perhatian terhadap perkataan Yesus, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Yesus sudah beberapa kali menyatakan itu kepada para muridnya. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita mencari Tuhan yang hidup di antara orang mati karena kita tidak perhatian terhadap segala perkataan, firman yang telah diucapkan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah sebabnya kita mencari Tuhan Yesus yang hidup di antara orang mati.
Kita mencari Tuhan Yesus tidak pada tempatnya, tidak tepat, saudara. Tidak heran, saudara, kita takut, kita gelisah, kita cemas, kita putus asa ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan masalah di dalam hidup kita. Padahal kita ini sudah berseru, berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan Yesus. Namun tetap saja kegundahan, kegelisahan di dalam hati kita tidak pergi-pergi. Saudara, sesungguhnya hal ini terjadi karena kita itu mencari Tuhan di antara orang mati. Artinya, kita mencari Tuhan, tetapi kita tidak perhatian terhadap segala firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak ingat, kita tidak perhatian, kita melupakan segala firman yang pernah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Tidak heran, saudara, kegelisahan masih ada walaupun kita berdoa. Ketakutan masih meliputi walaupun kita sudah memanggil Tuhan Yesus. Karena kita tidak perhatian terhadap segala firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai contoh, bukankah Tuhan Yesus telah berkata, "Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, Tuhan itu kasih makan. Kamu itu lebih berharga daripada burung-burung." Saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah kita, kalau kita perhatian, kita ingat terhadap perkataan Tuhan Yesus ini, tentunya itu akan memberikan kekuatan iman bahwa Allah itu akan memelihara, bahwa Allah itu menjaga, sehingga kita tidak khawatir lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak cemas lagi, karena firman itu betul-betul kita perhatikan, kita yakini, kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Contoh yang lain, firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putiramu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Wow. Saudara, jika kita mengingat firman ini, meyakininya, dan membiarkan itu meresap di dalam hati dan pikiran kita, saya yakin ketenangan, damai sejahtera itu akan melingkupi hati dan pikiran kita. Bahkan kita akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menjaga dia. Tuhan memulihkan dia dari sakitnya. Saudara, jika kita betul-betul memperhatikan setiap perkataan firman, maka kita tidak akan mencari Tuhan di antara orang mati. Maka kita ketika mencari Tuhan, kita akan menemukan dia. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah berfirman. Tuhan yang harus kita yakini firman-Nya. Dan kita harus hidup di dalamnya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami memperingati kebangkitan-Mu dan biarkanlah Tuhan hidup kami juga bangkit. Kami tidak lagi Tuhan melupakan firman-Mu. Kami tidak lagi mengabaikan perkataan-Mu. Tapi biarkan kami senantiasa mengingatnya. Dan kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu itu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.